Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bernama lengkap Syekh Yusuf Abul Mahassin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani, ulama besar yang lebih dikenal dengan nama Syekh Yusuf Al-Makassari tersebut merupakan pendakwah asal Goa, Sulawesi Selatan yang telah melalang buana antar benua. Dari catatan Wikipedia, Syekh Yusuf Al-Makassari lahir di Goa 3 Juli 1626. Namun sumber lain menyebut Syekh Yusuf lahir 13 Juli 1627. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Ketika lahir ia diberi nama Muhammad Yusuf. Nama tersebut diberikan Raja Goa, Sultan Alauddin, yang juga kerabat ibu Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Cikoang. Saat ini masuk wilayah Kecamatan Manggara Bumbang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Di situ dia belajar dari Daeng Rita Samang, guru kerajaan Goa. Syekh Yusuf juga berguru kepada Sayyid Ba'alawi bin Abdul Al-Alama At-Tohir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Kembali dari Cikoang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf memulai pengembaraannya. Syekh Yusuf pernah singgah di Banten dan bertemu serta akhirnya bersahabat dengan Sultan Banten terakhir, Sultan Ageng Tirtayasa. Syekh Yusuf juga pernah singgah di Aceh sebelum kemudian melanjutkan perjalanan menuju Gujarat. Selama berada di Gujarat, dikabarkan Syekh Yusuf sempat bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, salah seorang penasehat Raja Perempuan Aceh, Sultanah Safiyatuddin. Syekh Nuruddin Ar-Raniri adalah negarawan, ahli fikih, teolog, sufi, sejarawan dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Syekh Yusuf bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri ketika Syekh Yusuf singgah di Aceh. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa Syekh Nuruddin Ar-Raniri meninggal dunia pada 22 Dzulhijjah 1069 Hijriah atau 21 September 1658 Masehi di Aceh. Pada masa-masa sebelum 1658 inilah Syekh Yusuf bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Aceh. Dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri inilah Syekh Yusuf belajar dan mendapatkan ijazah Tarekat Qadiriyah. Dari Aceh, Syekh Yusuf kemudian bertolak ke Gujarat, Yaman, Damaskus, hingga akhirnya ke Makkah dan Madinah. Selama 20 tahun lebih berkelana, ia telah menamatkan pelajaran dari tak kurang 17 guru terkenal, mulai dari Tarekat Naqsabandiyah, Satoriyah, Qadiriyah, hingga Khalwariyah yang kemudian bahkan lekat dengan namanya. Selesai menimba ilmu, Syekh Yusuf kembali ke Nusantara. Konon ia tidak kembali ke Goa, tetapi ke Banten, dan bertempat tinggal di wilayah kerajaan yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Di Banten sekitar tahun 1670, Syekh Yusuf diangkat menjadi mufti atau penasihat spiritual dengan murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Syekh Yusuf tinggal di sana dan kemudian menikah lagi dengan putri Sultan Ageng Tirtayasa. Kedalaman ilmu yang dimiliki Syekh Yusuf menjadikan dia begitu cepat terkenal. Banten pun dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Banyak orang berdatangan dari berbagai penjuru negeri untuk belajar kepada Syekh Yusuf. Selain ilmu-ilmu syariat, Syekh Yusuf juga mengajarkan murid-muridnya ilmu bela diri untuk berjuang bersama melawan penjajah Belanda. Maka tak heran, banyak di antara para pendekar di Kesultanan Banten adalah murid Syekh Yusuf. Mereka dikenal kebal terhadap senjata, sehingga membuat pasukan Belanda khawatir. Singkat cerita, Belanda mencari cara untuk menaklukkan Kesultanan Banten. Beragam cara dilakukan, antara lain mengadu domba keluarga Sultan. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682,
Syekh Yusuf turut terlibat dalam perang gerilya. Namun, pada tahun ini juga, Syekh Yusuf ditangkap oleh Belanda. Awalnya, Syekh Yusuf ditahan di Cirebon, kemudian dipindahkan ke Batavia. Karena pengaruhnya yang begitu besar dianggap membahayakan kompeni Belanda, Syekh Yusuf dan keluarga kemudian diasingkan ke Sri Lanka pada tahun 1684. Kedua istri dan beberapa anak Syekh Yusuf, 12 murid, dan sejumlah perempuan pembantu ikut diasingkan. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf melakukan dakwah dan penyebaran Islam. Muridnya pun banyak, kebanyakan dari India. Salah satunya ulama besar India, Syekh Ibrahim bin Mi'an. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf terus berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Belanda khawatir dampak dakwah agama Syekh Yusuf akan berpengaruh buruk bagi keberadaan dan politik Belanda di Nusantara. Karena itu, Syekh Yusuf dijatuhi hukuman mati. Namun, hukuman mati terhadap Syekh Yusuf diprotes oleh Raja Alamgir di India dan Raja Makassar Abdul Jalil. Akhirnya hukuman mati diubah menjadi pembuangan seumur hidup. Maka diputuskanlah bahwa Syekh Yusuf diasingkan ke Afrika Selatan. Tiba di Cape Town pada tanggal 2 April 1694, pukul 5 sore waktu setempat, bersama rombongan yang beranggotakan 49 orang, Syekh Yusuf langsung diantar masuk ke dalam kastel atau benteng. Salat maghrib pertama dilakukan dalam benteng tersebut. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf membangun pemukiman di Cape Town yang sekarang dikenal sebagai Makassar. Dia pun dikenal sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Pada tanggal 23 Mei 1699, Syekh Yusuf wafat dan dimakamkan di Faure, Cape Town. Atas permintaan Sultan Goa, Sultan Abdul Jalil, tulang belulang Syekh Yusuf dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan kembali di Lakyung, Sulawesi Selatan pada 6 April 1705. Masyarakat di dua tempat itu, Makassar dan Lakyung, tetap yakin bahwa jasad Syekh Yusuf dimakamkan di dua tempat itu. Maka makamnya pun ramai diziarahi. Atas jasa-jasanya, Syekh Yusuf dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden pada 7 Agustus 1995. Tak cuma itu, pada tahun 2005, Syekh Yusuf juga diberi penghargaan Oliver Tambo, yakni penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki, kepada 3 ahli warisnya, disaksikan Wakil Presiden Yusuf Kala.